saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun jalan sukar banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, ingat satu hal, bahwa hidupmu itu seperti tepung adonan dan kuasa Tuhan itu seperti ragi yang dapat mengubah substansi hidup saudara-saudara sekalian untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib, yang luar biasa kami dengarkan sekarang. Tuhan menolong kami untuk memahaminya dan percaya bahwa kuasa Tuhan dapat mengubah kami, mengubah hidup kami dapat menjadi berkat besar bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Kitab Injil Matius, Injil Matius pasal 13, Matius pasal 13 ayat 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Yesus menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukar sampai khamir seluruhnya. Amin. Saudara sekalian, tepung terigu atau adonan itu walaupun dibakar dia tidak terasa enak. Tetapi kalau dia dicampur dengan ragi, maka kemudian dia enak dimakan sebagai roti. Saudara pemirsa, hidup kita ini Tuhan selamatkan untuk kita menjadi berkat. Jadi tolong perhatikan ini sungguh-sungguh saudara sekalian. Kita diciptakan Tuhan untuk menjadi berkat. Mari ingat kepada firman Tuhan dalam Matius pasal 25 ayat 35-36.
Ketika aku sakit, Engkau melawat aku. Ketika aku orang asing, Engkau beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, Engkau beri aku pakaian. Ketika aku lapar, Engkau beri aku makanan. Ketika aku haus, Engkau beri aku minuman. Jadi tujuan Tuhan selamatkan kita supaya kita menjadi berkat untuk orang lain, supaya kita berbuat baik untuk orang lain, supaya orang lain merasakan kehadiran Tuhan dan jamahan tangan kasih Tuhan. Dan firman Tuhan ini hanya satu yang bisa mengubah hidup kita, yaitu ragi dari surga. Ragi itu ialah perbuatan tangan Tuhan dan membuat hidup kita menjadi mujizat, dan kita diberkati oleh Tuhan, dan kita kemudian menjadi berkat bagi sesama. Tolong perhatikan nih sepanjang umur hidup saudara kalian. Yang pertama yaitu adonan itu harus diolah. Jadi hidupmu pun harus dibentuk. Nanti sebentar saudara silakan baca dari Yeremia pasal 18, yaitu tentang penjunan atau tukang periuk yang sedang membuat periuk. Ketika periuk itu, bahan periuk itu tadi, tanah liat itu jatuh dan pecah, maka tukang periuk itu atau penjunan itu mengambilnya kembali, mengolahnya kembali, sehingga dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Atau menjadi misalnya tadi rencananya mau dibuat periuk, tetapi kemudian karena dia pecah, dibentuk kembali menjadi pot bunga yang juga indah dan berguna untuk orang lain. Begitu hidup saudara sekalian, engkau dibentuk oleh Tuhan, perbaiki hidupmu oleh Tuhan menjadi berkat untuk orang lain. Tidak lain daripada itu. Begitu juga kalau kita lihat dari satu segi yang lain, di mana engkau berbuah, hidupmu berbuah, dan tidak pernah pohon itu berbuah dimakannya sendiri, tidak pernah. Itu buah itu menjadi berkat bagi orang lain. Saudara sekalian, kalau kita sudah bertumbuh kehidupan rohani kita sudah menjadi dewasa rohani, sudah berbuah lebat, kita menjadi berkat besar untuk orang lain. Sama seperti itu tadi dengan adonan yang kemudian diberi ragi menjadi mekar dan baik, kemudian dibakar dan dia menjadi enak dimakan. Itulah cara Tuhan dan kuasa Roh Kudus dengan kuasa darahnya mengubah hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Ingat saudara sekalian, hidup saudara yang diubahkan oleh Tuhan yaitu etika dan moral kita diubah oleh Tuhan. Kita menjadi berkat. Antara lain misalnya, ketika begitu banyak orang dalam bis kota atau di dalam kereta api kereta api listrik yang kita tumpangi, kita melihat seorang ibu yang sedang hamil, dan kemudian kita memberi tempat duduk kepadanya. Saya rasa itu sudah juga berbicara kepada orang. Atau kita sudah duduk enak-enak di situ, datang seorang nenek naik, kemudian dia tidak punya tempat duduk, kita berikan dia tempat duduk kita, dan kita berdiri. Itu salah satu bentuk etika dan moral kita terhadap orang lain yang lebih tua atau orang yang lebih membutuhkannya dalam segala bidang kehidupan kita. Ya, itu baru etika dan moral, pola dan gaya hidup. Pola dan gaya hidup kita, apalagi kalau Tuhan memberi kesempatan kepada engkau untuk menjadi artis atau menjadi selebritas. Oleh sebab itu saya mengajak kita hari ini untuk menjadi berkat bagi orang lain dengan pola dan gaya hidup kita, cara kita berpakaian. Kalau saudara selebritas dan kalau saudara adalah artis, biasanya ditiru orang. Jadi kesempatan untuk engkau menunjukkan bahwa begini loh cara berpakaian yang baik, begini loh cara bergaya hidup yang baik. Itu yang sangat perlu engkau perhatikan sekarang, supaya engkau bisa menjadi ragi yang baik untuk menyelamatkan orang lain dan juga mengubah pola dan gaya hidup orang lain. Kemudian juga tutur kata dan tingkah laku. Saudara melihat para artis sering diundang untuk menyampaikan ceramah dan lain-lain.
Dan kalau sudah punya kesempatan untuk itu, sudah memberikan ceramah, sudah bertutur kata yang baik, dan ingat, begitu mudah orang sekarang ini mencaci maki orang di depan umum, di media sosial. Maka sekarang hati-hati dengan tutur kata dan tingkah laku kita. Hendaklah tutur kata dan tingkah laku kita menjadi berkat bagi orang lain. Itulah buah, atau itulah tadi roti yang sudah diberi ragi dan menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini. Jadikan kami roti yang hidup, yang menjadi berkat bagi orang lain, dan jadikan kami berbuah etika dan moral kami, pola dan gaya hidup kami, dan tutur kata dan tingkah laku kami untuk menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.